السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak mendapatkan julukan dari para ulama. Di antara julukan Ramadan adalah sebagai Syahrul Quran. Mengapa Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan di mana Al-Quran Allah turunkan seharusnya menjadi petunjuk secara umum buat manusia. Namun sangat disayangkan sekali, sangat ironi saat ini, banyak di antara orang-orang beriman tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai komando, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panglima dalam kehidupan mereka. Seharusnya sebagai seorang yang dikomandoi oleh Al-Quran harusnya ikut apa kata Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan sholat, maka harusnya sholat. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk Ramadan, maka harus berpuasa Ramadan. Ketika Al-Quran melarang perjudian, seharusnya kita menjauhkan daripada perbuatannya. Intinya, apa kata Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Hadirin yang dirahmati Allah, namun yang terjadi saat ini adalah umat Islam mengalami keterbelakangan. Umat Islam mengalami kemunduran jauh dari kejayaan. Ini karena apa? Karena salah satu penyebab utama adalah umat Islam tidak mau dan tidak ridha, bahkan belum ikhlas menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, dalam kultum yang singkat ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan taufik hidayah untuk menjadikan Al-Quran sebagai panglima di dalam kehidupan kita, sebagai komando dalam kehidupan kita, sebagai imam dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bukankah dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun, man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila nar. Kata Nabi, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti diterima syafaat dan pemberi keputusan yang pasti diterima keputusan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, diletakkannya Al-Quran di depannya, diikutinya Al-Quran, kata Nabi, kelak nanti di akhirat Al-Quran akan menuntunnya ke dalam syurga. Namun apa yang terjadi? Apa kata Nabi? Ketika Al-Quran dijadikan sebagai makmum, di belakangnya tidak mau diikutinya, ancaman Nabi adalah kelak di akhirat nanti Al-Quran akan menggiringnya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, taufik dan hidayah
untuk mengikuti Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.